Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Ali Nahawan yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya di ruang Google Meet ini. Dan tak lupa juga pada teman-teman Tartilul Quran yang telah menyempatkan waktu untuk meluangkan waktunya untuk join di Google Meet ini. Sebelumnya, apakah Ustadz Ali sudah ada di sini? Halo Ustadz. Oke, Uh, gimana Mas? Berhubung Ustadz Ali sudah ada di Google Meet ini, langsung saja saya persilahkan pada Ustadz Ali untuk menyampaikan materinya. Pada Ustadz Ali silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa hadir ya di dalam online Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini mau ngapain kita? Ini apa namanya? Sharing section itu kapan itu, Mas? Mas siapa ini? Mas Fikrul. Sharing section ini kita mungkin lebih ke berbagi pengalaman begitu Ustadz. Oh, gitu. Sebelumnya saya itu belajar apa namanya? Tilawah ya dulu awalnya itu mulai dari TK, dari perpisahan TK itu, acara perpisahan TK itu saya udah tampil apa namanya tilawah. Nah, itu belajar awalnya dari bude saya yang ngajari. Belajar terus mulai SD, dilanjutkan mulai sampai SD itu juga mulai ikut-ikut lomba. Pertama kali dulu ikut lomba tartil memang ya, karena anak-anak kan. Lomba tartil pertama kali dulu masih ya namanya pertama kali kan ya masih sering gagal sampai sekarang pun ya masih sering gagal. Kemudian lanjut, oh di SD itu untungnya dulu saya di SD saya itu ada pelajaran sendiri ya, pelajaran apa namanya tilawah, ada pelajaran tilawah sendiri. Jadi enak sudah selama 6 tahun itu uh, dilatih ya, tilawahnya. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 ada pelajaran tilawah. Nah, kelas 5 atau kelas 6 itu baru saya
kenal dengan Ustazah Muhayyinah itu. Waktu itu ada tawaran ya, ada tawaran dari Provinsi Bengkulu untuk ikut satu juz tilawah mewakili Provinsi Bengkulu. Itu dulu dari Yai Mahfud, itu dari Sidoarjo yang ngasih linknya, dari Ustadz Fahru Rozi, mungkin teman-teman ada yang tahu, Ustadz Fahru Rozi dari Jember. Nah itu, kemudian saya kenal dengan Ustazah Muhayyinah, dengan Yai Dzul Hilmi, kalau teman-teman juga tahu. Beliau itu guru-guru guru-guru tilawah di Jawa Timur. Kemudian juga almarhum Ustadz Fuad ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Nah itu mulai kelas 6 itu, kelas 5 akhir itu kalau nggak salah, tahun 2011 itu ada STQ seleksi tilawatil Quran tingkat nasional di Banjarmasin itu 2011. Saya mewakili Bengkulu, waktu itu masih ikut satu juz tilawah, ada hafalan satu juz dan tilawah. Nah, alhamdulillah hasilnya peringkat ke-5 ya, harapan 2. Lumayan lah, baru pertama kali ikut nasional udah harapan. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2012, itu juga saya masih SD itu kayak, kalau nggak salah apa ya, udah lulus ya. Nah itu ada MTQ nasional di Ambon. Ya. Ini kan MTQ nasional ini kan event 2 tahunan sekali ya. Mulai dari terakhir kemarin 2020, ya. Insya Allah 2022 nanti tahun depan itu nanti di mana? Di Banjarmasin lagi kalau nggak salah. Kemarin 2011 STQ-nya di Banjarmasin, kalau 2022 nanti MTQ-nya di Banjarmasin, MTQ nasional. Nah, itu di Ambon ikut satu juz juga ya 2012 dulu. Satu juz tilawah, harapan 2 lagi. Biasa. Awal-awal ikut masih harapan terus. Habis itu 2012 itu juga ada event namanya FASI ya, teman-teman mungkin pernah dengar. Festival Anak Soleh Indonesia. Itu tingkat nasionalnya di Jakarta. Itu juga saya juga harapan 2. Terus pokoknya selama 2 tahun itu 2011 2012, oke, selama ikut MTQ nasional itu pasti harapan terus. Kalau di fasinya saya ikut tilawah dulu. Ya memang ini saya mampunya saya itu kayaknya di tartil ya. Kalau tilawah kayak suara saya kayak kurang mumpuni, kurang inilah suaranya kurang tinggi. Kan suara saya tipe-tipe yang suara-suara yang besar ya, suara ngebas. Jadi agak susah kalau nada tinggi. Kan ada tipe-tipe suara yang tenor, ada yang ngebas, ada yang ini ya. Ya, agak suara saya agak susah kalau tinggi. Nah, itu sampai tahun 2013 itu ada 2013 saya kemana ya? 2013 kayaknya saya vakum si awal-awal ini ya, MTS itu. Awal-awal masuk SMA dulu MTS kan 2 tahun. Awal masuk MAN di MAN 3 Malang, Jalan Bandung itu. Sekarang MAN 2 Kota Malang. 2014, 2015 itu nggak sampai nasional itu. Tunggu saat masih remaja waktu itu ya. Masa-masa transisi. Jadi suara udah suara udah awalnya nggak bisa tinggi, terus kena puber, di suara kan berubah ya kalau yang laki itu mulai
umur-umur segitu. Wis, awalnya wis nggak iso tinggi, kena puber tambah nggak bisa tinggi lagi. Ya wis, 2015 itu MTQ di Banyuwangi kalau nggak salah. Terus saya ikut tilawah remaja itu waktu itu. Mewakili Kabupaten Jember. Terus saya harapan 3. Ya alhamdulillah sih nyantol aja. Meskipun harapan-harapan. Kemudian 2016 itu awal masuk kuliah. 2017 yaitu ada MTQ mahasiswa ya. 2017 ada MTQ mahasiswa nasional. Tuan rumahnya UM sama UB. Nah kebetulan saya waktu itu ikut Qiraat Sabah. Qiraat Sabah juara 2 alhamdulillah. Itu pun juga beruntung ya, hoki. Keberuntungan tuan rumah juara 2. Ya, terus 2017 itu juga ada MTQ provinsi ya, Jawa Timur. Tuan rumahnya di Pasuruan waktu itu. Saya ikut remaja lagi, ikut tilawah remaja. Kemudian itu juara berapa ya saya itu? Kayaknya nggak ngena deh. Nggak kena harapan, nggak kena. Nah, suara kan masih ini ya, transisi ya, masih belum pulih. Dan 2018 itu ada MTQ mahasiswa regional ya. Tuan rumahnya di UNED waktu itu, Universitas Negeri Jember. Alhamdulillah, UM juga juara umum itu mulai 2017 sampai 2019 kemarin ya. 4 kali berturut-turut UM juara umum itu, MTQ mahasiswa. Mulai dari apa namanya, yang dari Padang kalau nggak salah ya, juara umumnya, MTQ mahasiswa nasionalnya. Nah itu 2018, kemudian 2019 itu ada MTQ mahasiswa nasional lagi ya. MTQ mahasiswa nasional ini juga 2 tahunan sekali, sama kayak MTQ nasional. 2019 itu di Aceh ya. Nah, teman-teman juga mungkin udah tahu. 2019 di Aceh, saya ikut Qiraat Sabah lagi. Nah, itu nggak ngena, gagal ya. 2019 itu ada MTQ Provinsi Jawa Timur. Selain ada MTQ Mahasiswa Nasional 2019, itu juga ada MTQ Provinsi Jawa Timur bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu di Tuban, tuan rumahnya Tuban. Nah, itu saya ikut cabang, nah ini pertama kali saya ikut cabang Qiraat Murattal remaja ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman yang udah pernah belajar Qiraat Sabah, nah itu mulai sekarang mungkin bisa diperdalam lagi, di ini lagi, karena untuk Qiraat Sabah ini pesertanya atau pesaingnya itu masih relatif sedikit ya. Karena kan ini cabang baru ya. Baru di nasional itu baru dilombakan mulai 2018 itu di Medan. MTQ Nasional Medan itu baru ada MTQ apa namanya? Qiraat Murattal. Qiraat Sabah Murattal remaja dan dewasa itu baru ada 2018. Itu bahkan cabang eksibisi namanya, masih 2018 itu cabang percobaan. Nah, baru 2020 kemarin benar-benar sudah apa namanya, dijadikan cabang resmi ya. Nah, cabang baru, cabang resmi yang juaranya itu termasuk nanti di perhitungan poin juara umum. Nah, ini untuk teman-teman yang apa namanya, mungkin yang arahnya mau ke sana, ya bisa dilatih mulai dari sekarang karena peluangnya cukup besar ya untuk Qiraat Murattal ini. Murattal Sabah ini. Ini untuk teman-teman sudah tahu semua kan? Qiraat Sabah itu apa? Atau baru dengar atau gimana? Mungkin ada yang mau ini.
Mas apa? Fikrul gimana Mas? Kayak kita ngobrol-ngobrol aja Mas. Mungkin dari teman-teman dulu yang jangan tanyakan tadi. Ada yang tahu kiraat Iya, sabah? gimana? Mas siapa tadi yang santrinya ini? Tadi Mana Bapak. tadi Mas? Iya, halo Enggak, Mas. enggak. Ya, halo, halo, halo. Gimana Kalau gimana? saya, kalau saya ya memang apa ya, eh, untuk murotal itu kan memang sebelumnya memang tidak ada. Kalau nggak Iya. salah, dulu waktu di Pasuruan tidak ada ya, Mas. Iya, di Pasuruan belum. Ya, waktu itu saya Belum. juga ikut soalnya, ikut Oh, yang di MSQ. Pasuruan sama ikut juga. Ya, ikut MSQ. Oh, mewakili mana Mas? Mewakili Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oh iya ya, asli Probolinggo ya. Nggak nyasar aja ke Probolinggo. Saya, saya asli Lumajang, Mas. Mas Ali ini asli mana ya? Kok Oh saya iya, asli apa Pasuruan, Surabaya, kok bingung saya. ya emang orang-orang juga bingung. Saya juga bingung aslinya. Saya itu asli Jember, asli kelahiran Jember. Cuma kuliahnya di Malang, terus MTQ-nya mewakili Pasuruan, terus belajarnya di Surabaya, di Sada Muhayyinah itu. Bisa 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 Madura, Mas. Oh iya, Kalau bisa. gitu berarti. Iya Madura. pantes berarti. Ya Ya, kalau kalau sepengetahuan saya sih untuk murotal memang tidak seberapa, hanya saja memang ada imam-imam tertentu yang memang harus diperhatikan seperti itu kan. Misalkan iya, apa mengikuti apa lahjahnya kayak apa itu. iya, Kau mati solo itu ya kalau nggak salah. iya, Tapi lebih jelasnya Mas Ali aja yang jelaskan. iya, iya. Oh, sama ini ikut ini ya, Syarhil ya biasanya. Sekarang saya ikut anu kok apa kafilah calon kafilah juga. Kemarin ketemu sama Samian. Loh, iya dah. Iya waktu di Saya nggak kenal masih. waktu waktu di TGP pas Iya, awal iya. waktu. Ah, iya, iya. Mana banyak anak-anak baru. Saya paling tua sendiri di sana. Sama Mas Hafid tuh. Itu kesamaan sama Mas Hafid lebih tua Mas Hafid ya? Apa sama? Iya, iya. Ah, umurnya lebih tua dia. Iya, Cuma kan tapi angkatannya sama 2016. iya, tapi Samian masuk yang dewasa ya. Dia Oh, saya yang Mas Hafid. remaja. Oh yang remaja. Oh Mas Hafid. Oh iya betul betul betul. Yang Ya, saya dewasa. kemarin di Padang itu ikut Murotal Remaja. Iya iya. Juaranya. Ini Mas Hafid kan kemarin gara-gara itu. Yang di Heeh. dewasa nggak sempat Kalau berangkat. kalau saya ini anu apa yang di MTQ MN tahun ini kan maksimal 24. Nah, itu kemarin kan saya sudah ikut pembinaan Sarhil. Cuma kemarin ternyata MTKMN itu eh, terselenggara nanti November. Jadi otomatis saya gak lolos. Oh, Soalnya semen umur sudah ini usianya. saya Sudah sudah lebih. 24 saya. Oh, iya, iya, iya. Mas Hafid kayaknya juga nanti itu gak bisa juga kayaknya tuh. Iya sih. Ini November ya. Kelamaan ya. Nah, sama nanti di Pamekasan ikut apa? Enggak, tapi anak-anak saya ikut Hmm, apa, iya, apa iya. mewakili Kabupaten Malang. Oh, Kabupaten Malang. Ya, MSK. Santrinya Gus Munim lah. Betul. Kabupaten Malang. Iya, begitu teman-teman. Oh, teman-teman ini gimana? Banyak yang ini juga lah. Ikut-ikut MTQ itu juga. Ini ada Eksanti. Ayo cerita Eksanti. Yang mana itu? Yang ayo mungkin mau cerita.
Mau sharing-sharing bersama nggak apa-apa, santai aja. Ya, dibuat sharing-sharing aja. Iya, Terus gini, mungkin ini jadi hal apa ya? Karena saya banyak tahu mengenai Mas Ali. Mungkin saya aja yang mengulik iya, iya, mengenai nggak apa-apa, beliau. Mas. Saya Jadi juga saya biar nggak mohon, bingung mau bilang apa. jadi mohon izin pada moderator ya. Iya. Ya Jadi Mas, kebetulan, silahkan. jadi kebetulan di sini kan saya sebagai eh, ketua Departemen Pembinaan juga Mas. Jadi ini saya ikut bergabung seperti itu. Nah, kemarin tuh waktu saya main-main ke Sidoarjo, ke rumahnya Mas Hafid tuh kan cerita-cerita tuh udah mengenai apa kafilah Jawa Timur di Aceh. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik yang pengen saya tanyakan ke Mas Ali itu terkait kemarin apa lolos final yang katanya badannya jadi dah enak sampai akhirnya juara satu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan itu kok bisa gitu. Ya itu ya. Saya juga eh gimana ya? Di antara antara percaya sama enggak, ya wes emang pas saya tampil itu udah kayak bukan saya. Bahkan guru-guru saya itu bilang, ini yang tampil ini bukan Alina Hawan ini. Guru saya itu ada Ustadz Nasih ya, asli Sidoarjo itu. Guru saya bilang, ini yang tampil ini bukan Alina Hawan ini yang tampil malaikat ini. Karena kan posisi waktu itu ini kan ya, pandemi kan. Nah, kita kan di swab kok pas hasilnya ternyata kan 2 hari, hasilnya kan 2 hari berikutnya. Hasilnya kok ada yang positif. Nah, saya itu kan awal di swab itu hasilnya masih negatif. Nah, Mas Hafid ini hasilnya positif. Jadi yang sama Mas Hafid sama beberapa orang yang lain yang hasilnya positif juga nggak bisa berangkat akhirnya. Tapi nah itu baru sampai di Padang itu. Hari pertama di Padang itu saya sudah nggak enak badan, saya sudah greges. Seperti greges kan ya teman-teman ya, Jawa. Greges pokoknya nggak enak badan udah. eh, saya kira kan ini kan mungkin kecapean, mungkin capek perjalanan kan, biasa. Ya udah saya biasa istirahat. Kok semakin hari, kok semakin parah. Udah minum obat, paracetamol, ini obat batuk juga ya, antisipasi kan. Kok nggak mempan gitu. Semakin hari kok malah semakin semakin parah, bahkan tambah batuk ya. Semakin hari itu semakin batuk. Itu hari kedua itu saya registrasi itu sudah pucet saya. Muka saya udah pucet. Kan saya enggak mikir apa-apa ya. Oh, paling ini sakit biasa. Belum belum kepikiran kalau itu memang sakit ini COVID ya. Sampai penyisihan itu untungnya saya tampil hari ketiga itu. Karena penyisihan ada 4 atau 5 hari kalau nggak salah. Saya tampil ke hari ketiga kalau nggak keempat saya lupa. Nah itu tampil udah ya gitu dalam kondisi sakit itu sudah. Panas, badan panas, batuk-batuk, ya, ya itu tadi nggak tahu ya. Mungkin juga apa namanya kekuatan dari ya tirakatnya itu ya mungkin doanya orang-orang yang mendoakan saya itu. Nah, saya sudah nggak bisa apa-apa itu, sudah cuma bisa pasrah. Ini gimana? Posisi udah gitu ya. Apa namanya? Untungnya tampil saya kan ini kan murotal ya. Jadi suara ini kan agak agak bisa nyantai kalau murotal kan. Beda kalau tilawah udah. Kalau tilawah udah nggak tahu lagi kalau tilawah. Tapi emang kalau udah takdirnya juara ya gimana. Nah itu penyisian sakit. Nah bahkan setelah penyisihan itu ada ini ya, ada kesalahan teknis. Nah, setelah saya tampil itu kan
Setelah saya tanya ke guru saya, gimana Ustaz? Tadi saya tampilnya ada yang salah nggak? Ada jali nggak? Oh nggak, alhamdulillah mulus. Nah, beliau kan bilang gitu. Ya, tapi kok di setelah tampil kan nilai kan sudah langsung bisa dilihat. Nilai itu saya peringkat 13. Udah, saya udah pasrah. Oh ya udah, berarti emang nggak fit ya, wajar. Nah, tapi yang aneh itu di nilai tajwidnya. Nah, kalau di murattal kan, di tartil itu kan nilai dominannya di tajwid ya. Kalau di provinsi itu kan tajwid itu paling dominan nilainya 50%. Kalau di nasional kemarin 40%. Tajwidnya 40%, fashohah 30, kemudian suara lagu 30. Nah, tajwidnya itu saya kok nilainya kok rendah. Nah, akhirnya dihubungi lagi panitia-panitia. Nah, ternyata ada kesalahan teknis. Terus akhirnya diubah. Ternyata kok peringkat satu. Saya juga enggak percaya ya. Percaya enggak percaya ya gimana. Keadaan juga gitu. Posisi juga ya wis antara sadar sama enggak itu. Nafas aja susah kan ya. Kena itu kan kena COVID. Terus sampai akhirnya bertahan masih tetap peringkat satu sampai final. Final itu pun bahkan tambah parah sakitnya. Bahkan ta'awud saja saya udah nggak nutut. Ta'awud sudah nggak kuat loh baca ta'awud. A'udzubillah. Langsung batuk-batuk gitu. Ketika latihan sebelum berangkat berangkat ini final ya pagi itu. Finalnya kan jam 8 kalau nggak jam 7 itu. Saya latihan jam 6 itu kalau nggak salah. Saya latihan jam 6 habis subuh itu. Ya gitu, baca ta'awud tuh udah nggak kuat. Ta'awud loh bahkan. Nah, kok alhamdulillah waktu itu panitia ngasih obat ini loh, vitamin itu. FG Troches itu kalau teman-teman mungkin tahu. Nah, saya minum habis itu kok kayak merasa lega. Mungkin dari itu ya wasilahnya ya. Allah memberikan ini apa namanya? Memberikan ya pertolongannya ya. Yang wasilahnya melalui obat ini. Kok apa namanya? Nafas kok jadi agak plong, terus suara juga mulai agak agak bisa ini, nafas juga agak enak. Jadi tampil saya urutan ketiga dari 6 peserta ya. Untungnya saya tampil terakhir dari yang laki-laki. Kalau teman-teman tahu dah rekamannya pas saya tampil. Ada yang tahu nggak? Bisa ditampilkan di sini dah. Di YouTube ada di YouTube. Apa namanya, Mas? Silakan Bentar. tampilkan. Iya iya, saya kirimkan linknya ya. Wah itu tampil, sambil batuk-batuk itu. Maksudnya batuknya bukan pas ini ya, pas membaca. Batuknya itu saat ini saat wakaf. Saya ambil nafas, sudah saya sempatkan untuk batuk. Gatel banget tenggorokan soalnya. Bentar-bentar, di mana ini? Hmm, hmm. Itu bisa dikirim ke saya, Mas. Itu apa saya chat lewat WA Bahri Oh itu. iya, iya. 19 November. Nah ini, kedengeran nggak?
Kedengeran nggak suaranya? 1:30:53. Nah, itu Mas, sudah saya kirim. Dipesan di sini bisa nggak di Google Meet ya? Saya kirim linknya ya. Ada ya? Bisa dibuka nggak? Boleh saya coba Ustadz? Iya, iya. Monggo, monggo. Di menit, di jam ke 1 jam 30 menit 53 detik. 1:33 menit ke segitu. Kalau mau lihat dari awal juga nggak apa-apa sih. Ya, nanti itu dilihat sambil ini ya, sambil sudah tampil dalam keadaan parah-parahnya itu, sakit sakit dalam selama 6 hari itu ya. Itu pas puncaknya ya saat final itu, udah muka sudah merah semua, pucet, sudah nggak bisa jalan ya. Saya tuh selama di sana itu udah nggak bisa jalan. Oh ya, ini ada yang ngirim ini. Ini yang apa ini? Oh, yang sudah di ini ya. Di channel apa ini? Oh, Raja Kori. Oh ya, itu ada yang sudah. Ini waktu penyisihan kalau nggak salah. Oh, ini pas final sih. Iya, ya, itu yang dikirim pas final. Tapi audionya agak kurang itu yang di channel itu ya, yang di channel Raja Kori. Ya, yang saya kirim linknya itu kan dari officialnya langsung ya, dari Humas Sumatera Barat itu langsung. Kalau mau yang itu juga tidak apa-apa, dikirim linknya yang langsung 12 menit itu enak, biar nggak nyari-nyari lagi. Tapi kalau yang mau nyari yang audionya yang agak agak lebih jelas, itu yang saya kirim linknya di channel officialnya. Ya, itu tak lanjut lagi ya ceritanya. Ya, jadi pas tampil final udah dalam keadaan udah wis pasrah saya, udah nggak bisa apa-apa, ya cuma bisa ya pasrah itu tadi. Ya alhamdulillah, tapi kok ini juga keajaibannya itu kayak kayak kok pas gitu loh. Kok pas dapat makroknya itu makro Imam Ibnu Katsir ya. Yang mana Imam Ibnu Katsir ini istilahnya kalau teman-teman ini teman-teman kiroat bilang itu makro yang paling gampang, Imam Ibnu Katsir itu. Karena kan riwayatnya kan maksudnya enggak matnya terutama mat jaiz, kemudian mat wajib itu kan
kali nggak, oh nggak ada, mulus insya Allah. Udah, saya udah lega, langsung pulang. Ya udah, itu akhirnya kok pengumuman, kok akhirnya juara 1. Ya ini di antara apa namanya eh, perjuangannya ya. Mulai dari keluarga ya, terutama ibu saya itu eh, yang nggak berhenti-berhenti untuk mensupport saya, bahkan sampai ikut ke sana ya, ke Padang. Jadi kamar itu kan saya sendiri, yang berani ke kamar itu kan cuma ya Ustazah Muhayyinah itu salah satunya, yang sampai nyuap saya, dulang dulang saya makan itu kan. Kan saya juga udah susah makan itu, gerak juga susah, mau ngapa-ngapain susah. Ini mau didengerin sekalian dah. Iya, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini siapa ini? Dio Firnanda nih. Mana orangnya? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير Ya itu sambil batuk ya. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Ya, itu ya. Tahu sendiri kan tadi, sambil batuk-batuk, sambil udah wajah udah merah semua, udah
panas, demam, udah tinggi, demam tinggi. Ya itu. Tapi kayak agak sakit kok, Mas. Gimana Mas? Kayak agak lagi sakit kok, kayak fresh gitu. Masa iya? Itu pas parah-parahnya loh Pak. Katanya malah ikan yang tampil. Katanya guru saya itu Ustaz Nasih itu. Ya itu apa namanya? Apa tadi saya mau bilang apa ya, kok lupa. Iya, saya bisa gitu juga. Saya merasa bukan kekuatan dari saya itu maksudnya. Ya itu murni udah dari Allah yang ngatur ya. Nah, di antara ininya wasilahnya ya mungkin ya dari doa-doa guru-guru, doa teman-teman, doa orang tua ya, terutama ibu, karena ibu ini kan yang paling manjur ya doanya, yang paling dekat. Ya, mungkin untuk buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, terutama ibu ya, karena mungkin kalau ada urusan-urusan yang lagi ini, minta doa ke beliau, minta doa ke ibunya, minta restu, karena kan doa beliau yang paling ini. Minta ditirakati, nggak apa-apa minta ditirakati ke ibu, bilang, Bu, saya mau lomba misalnya, minta tolong ini dong ditirakati. Saya tuh kalau masalah tirakat udah nggak main-main. Puasa, terus ngatamin Quran tiap hari, terus tahajud, itu nggak putus-putus, bela nih puasa. Nah itu nanti bilang ke orang tuanya yang masih ada. Kemudian juga didekati semua, dimintai doa semua, guru-guru, kemudian teman-teman. Nah, terus sama ketika mau berangkat, ketika mau dikit sudah mau lombanya, mau apapun ya, nggak hanya lomba, misalnya juga urusan-urusan lain kayak urusan-urusan kuliah, kayak mau ujian gitu ya. Ya murni yang pertama niat ya. Nggak tahu, saya juga masih belajar ya untuk menata niat ini. Pokoknya intinya murni niat untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Niat saya cuma satu itu dulu. Udah nggak mikir juara, nggak mikir apa aja, nggak mikir hadiah ya. Ya niatnya cuma satu itu, pingin memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Karena ketika pembinaan itu, ketika sama Dewan Pembina dari Jawa Timur, itu juga niat saya juga cuma satu. Gimana caranya saya itu bisa penampilan saya itu bisa menyenangkan guru-guru saya. Ya, dalam artian ilmu-ilmu yang diberikan sama beliau-beliau itu ya saya pakai ketika tampil, ketika tryout ya, ketika uji tampil. Nah itu. Ya mungkin nata niatnya mulai dari sana. Udah jauh-jauh hari nata niatnya itu. Nah, supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya sudah mau tampil itu bisa pasrah gitu ya. Pasrah dalam artian udah nggak bisa kita nggak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa. Itu banyak kekuatan lain, kekuatan doa, tirakat itu juga sangat berpengaruh ya ketika akan tampil. Nah, kemudian lisan dijaga, perbuatan dijaga sebelum tampil itu juga jangan sampai menyakiti hati orang lain, jangan sampai ini ya, pokoknya dijaga wis, kayak orang mau haji itu loh. Ya gimana ya, kayak nggak boleh itu kan, nggak boleh tukaran, nggak boleh tengkar.
Pokoknya yang baik-baik tok, yang baik-baik tok wis. Nah, itu diantara ininya ya. Jaga hatinya, jaga niatnya, lillahi ta'alanya. Agak susah emang. Jadi saya juga itu kemarin juga saya ngerasanya kayak masih belum apa-apa gitu loh. Kayak saya itu kemarin masih nggak ada apa-apanya, belum apa-apa. Saya itu cuma masih keberuntungan aja. Nah, saya juara kemarin itu juga saya ngerasanya ya beruntung aja. Ya udah murni dari rezeki dari Allah. Udah saya nggak mengandalkan diri saya sendiri, nggak mengandalkan kemampuan saya sendiri. Ya itu tadi, mungkin itu ya definisinya ini, niatnya, ikhlasnya itu maksudnya itu mungkin. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Karena kan kita tahu kan kita juga tidak sempurna ya. Saya apalagi udah wis gak karu-karuan. Ya, di sana sini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Maka dari itu ya udah pasrah tuh murni niatnya. Jangan mikir macam-macam, udah pokoknya mikir gimana caranya tampil yang terbaik. Ya udah, itu aja mungkin ya. Apa lagi? Mungkin untuk ini Ustadz, kiat-kiat sukses MTV itu bagaimana Ustadz? Oh iya, kiat-kiat susah MTQ. Ya, saya tadi mau cerita apa ya? Si. Oh iya, iya. Intinya yang nomor satu, yang pasti udah nggak bisa dipungkiri ya, itu latihan ya. Latihan yang istiqomah, latihan yang rutin, nggak boleh ini. Kemudian habis latihan eh, itu tadi ya, minta doa restu. Ya, selain ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga ya. Ya, usaha lahir dari latihan itu, dari minta ilmu dari guru-guru. Nah, kemudian usaha batin juga ditambah ya, tirakat-tirakatnya itu kayak puasa, kemudian sholat ininya tahajud, sholat duha, nah, kayak gitu-gitu, kayak minta doa restu ke orang tua, ke guru-guru, mungkin guru-guru yang dulu awal semen belajar Al-Quran, nah itu dimintai doa, dimintai restu. Nah, semua guru-guru, kemudian kerabat-kerabat, ya, itu juga dimintai doa. Ya, mungkin itu aja, Mas. Yang saya lakukan perasaan ya itu aja. Udah selain itu ya ketika tampil nanti udah pasrah. Nggak bisa semen mengandalkan, maksudnya nggak bisa kalau kita mengandalkan ini kemampuan kita sendiri itu kayaknya agak, kalau bagi saya itu agak sombong. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat lain, ya enggak apa-apa, tapi bagi saya kalau udah mau tampil itu udah pasrah aja. Ya, maksudnya nggak bisa semen bilang saya bisa, saya pasti bisa. Nggak nggak gitu. Saya nggak bisa kalau gitu. Saya cuma bisa, ya Allah, saya mau tampil, saya pasrahkan kepada jenengan semua, apapun hasilnya, bagaimana saya nanti baca, bagus atau tidak, sudah terserah jenengan. Bagus saya terima, alhamdulillah. Jelek juga saya terima, alhamdulillah.
Nah itu mungkin pasrahnya di situ, udah nggak mikir apa-apa. Jadi enak tampil itu udah enteng, maksudnya nggak ada beban ya, melepaskan semua beban. Nah itu mungkin kiat-kiatnya. Oh, seperti itu. Baik, Ustadz. Mungkin ini ada sesi tanya jawab bagi Iya. peserta yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman di sini apa namanya, yang banyak ikut cabang apa? Nanti misalnya mau ikut lomba, ikut cabang apa? Tartil dah. Mas Bari tadi kan Syarhil. Mana orangnya masih ada dah? Ada Mas. Cuman Hadir. bagian apanya Mas? Saya tiga-tiganya bisa. Oh, multi talent ya. Jadi awalnya kalau saya dulu ya belajar kan saya dulu sering sekali ke Ustazah Muhayyin. Nah, kadang sampai nginep di sana. Iya. Sampai sekarang masih Mas? Kalau sekarang ya misalkan ada lomba di Surabaya, pasti saya nginep di sana kan. Oh iya iya. Jadi awalnya itu dari tilawah, habis itu dari tilawah, sekarang pensyarah. Oh iya. Ayo Tilawah silakan bisa. yang lain. Kenapa? Ini yang mau nanya siapa ini, silakan mumpung pemateri kita luar biasa. Nanti saya yang nanya lagi nanti. Iya wes nggak apa-apa ya. Emang itu aja kok yang bisa saya ini kan sampaikan. Apalagi ya. Kayak teknis-teknis lomba gitu kan ya. Perlu juga dah. Ya udah saya ada yang nanya Mas. Iya iya gimana? eh, Jadi kalau apa ya, saya kan sebagai penikmat juga kan juga tahu gitu loh, kayak kori-kori yang ada di Jawa Timur. Dan kalau untuk Mas Ali kan memang ya Mas Ali sendiri tadi bilang kalau lebih ditartil, tapi kenapa kok di UN bisa di Sabah itu malah ditilawah ya? Kenapa kok Iya. bukan di total gitu loh? Nah itu masalah ini ya. Nggak tahu itu kan yang menempatkan saya di situ kan juga dosen-dosen ya, atasan-atasan ya istilahnya. Ya beliau-beliau itu yang menentukan. Ya udah, saya juga ya pasrah aja. Ya saya ditaruh di mana aja juga nggak ada apa-apa. Pokoknya ikut. Tapi ya enggak sih. Maksudnya kan eh, dulu 2000 awal ikut MTQ Mahasiswa Nasional itu kan 2017. Nah, itu kan masih belum ini ya, belum ada juara tartil ya. Ya mungkin dosen-dosen mikirnya karena waktu itu kan sholat untuk qiraat sabaah kan kosong ya. Waktu itu nggak ada yang mau belajar qiraat sabaah. Ya udah saya akhirnya yang di pajokno apa ya istilahnya, di sogok kok disogok apa sih, yang disuruh untuk belajar qiraat sabaah itu 2017 saya baru belajar qiraat sabaah, baru belajar Imam Nafi waktu itu ya. Kalau MTQ mahasiswa kan pakai Imam Nafi. Nah itu. Terus untuk Dan di Pamekasan nanti mewakili apa dan cabang apa Mas? mewakili Pasuruan saya tetap mewakili Pasuruan ikut eh, Murattal Sabaah dewasa. Nah, kan yang remaja udah nggak bisa ikut lagi. Berarti kenal sama itu ya, Ustazah Muluk ya. Oh Mbak Muluk ya, kenal. Itu teman saya. Oh iya, dari Genggong juga dah Mbak Muluk. Enggak, cuma kan satu bidang kan, Oh satu iya, Sarhil ya. Iya, satu. Mbak Muluk. Bina Pasuruan, Bina Kafilah Pasuruan. Iya. Ya mungkin teman-teman nanti yang
ada yang ikut ke Pamekasan, bisa lah nanti kita ini. Dan semoga saja offline ya Mas, nanti online Mas. Iya, semoga offline. Kemungkinan besar sih offline sih kalau untuk ini kan. Iya. Iya, semoga aja pandeminya udah berakhir ya nanti. Kita berdoa bersama-sama semoga keadaannya semakin membaik ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tadi yang saya ceritakan itu. Tampil udah batuk-batuk nggak ini. Gimana lagi? Monggo yang lain beserta pembinaan. Kalau untuk tartil ya, mungkin sedikit ini dari saya. Mungkin teman-teman yang belajar tartil kan ya, di antara masukan dari pembina-pembina ketika saya pembinaan itu di Jawa Timur, yang pertama itu terkait dengan tempo ya. Tempo itu usahakan jangan terlalu cepat. Nah, tadi kalau sampean lihat di mana di YouTube-nya tadi, kalau sampean bandingkan finalis yang putra yang terutama yang laki ya, itu penampil pertama sama kedua itu kan temponya cenderung agak cepat ya. Nah, jadi kita nggak bisa menikmati. Dari masukan dari pembina itu dari Jakarta, itu namanya ada Ustazah Umi, itu beliau bilang, ya, tartil itu kan ya udah gitu-gitu aja ya, maksudnya nggak ada apa namanya, nggak setinggi nadanya, nggak setinggi tilawah ya. Jadi gimana caranya kita bisa menikmati setiap huruf, setiap harokat yang kita ucapkan ya ketika membaca tartil. Jadi harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah itu kemarin juga kesalahan saya juga di situ. Ketika pembinaan ya, masih belum berangkat itu. Nah itu terburu-buru, jadi kurang bisa menikmati apa yang dibaca. Ya meskipun nggak tahu artinya kan minimal ya pelan-pelan lah, jangan terburu-buru. Ya, sambil berusaha juga memaknai ininya, maknanya ya, supaya bisa lebih meresapi. Nah, itu untuk tartil. Yang pertama tempo, jangan terlalu cepat. Kemudian tajwid ya, karena di tartil itu tajwid merupakan penilaian yang dominan ya. Kalau di provinsi itu 50%. Tajwid 50, kemudian fasohah itu 20 nilainya. Kemudian suara dan lagu 30. Nah, jadi karena tajwid yang ini usahakan apa namanya? Hukum-hukum ininya bacaannya kayak mat, hukum-hukum mat, makharijul huruf, kemudian dengung-dengungnya, sifatul huruf itu juga. Nah, itu perlu diperhatikan. Panjangnya 2 harokat ya harus 2 harokat, jangan lebih. Mat arid lis sukun misalnya ya, itu panjangnya kan 6 harokat. Nah, ada teman-teman yang kemarin itu pas pembinaan, karena saking enaknya ya, saking menikmatinya, mungkin mat arid lis sukunnya sampai 9 harokat ya, kepanjangan. Ya, itu enggak boleh. Di tartil kan kelihatan banget kalau panjangnya beda ya. Kepanjangan dikit udah kelihatan. Ya, jadi gimana caranya sambil menikmati, sambil bermain di lagunya, di nagomnya ya. Nah, sambil juga disiplin itunya, panjang matnya. Ya, kalau 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 6 harokat ya. Dulu saya juga kepanjangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, panjangan itu sekitar 8 harokat itu barisan. 8 atau 9 harokat. Ya, itu kemarin juga di antara masukan-masukan dari pembina itu tadi yang pertama tempo,
jangan terlalu cepat. Kemudian tajwid ya. Nah, nilainya yang paling dominan tajwid. Kemudian yang ketiga sisanya ya itu tadi terkait dengan materinya. Kalau yang ikut kiroat sabah, kiroat murattal, nah itu perbedaan riwayatnya harus benar-benar dikuasai. Nah, di antara tiga imamnya itu kah? Kalau yang di nasional kan pakai LPTQ kan pakai tiga imam. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, sama Imam Abu Amr. Ya, itu perbedaan-perbedaan riwayatnya harus benar-benar dikuasai. Jangan sampai ada kesalahan. Karena nanti kalau salah, itu bisa jalinya di dua penilaian. Jali di tajwid, jali di fasohah. Nah, berkurangnya udah, wah lumayan banyak itu nanti. Kalau sampai salah riwayat ya. Misalnya kayak itu tadi, di Ibnu Katsir, ada hukum bacaan misalnya silah mim jamak ya. Kayak alaihim dibaca alaihimu, harusnya dibaca alaihimu, tapi tetap dibaca alaihim. Nah, itu sudah jali. Jali di tajwid, jali di fasohah juga. Itu fatal udah. Itu juga. Ya, tiga itu ya. Kalau yang qiraat murattal. Kalau secara umum, secara ini tartil sendiri ya itu tadi. Tempo, kemudian tajwidnya. Terkait dengan wakaf dan ibtida itu juga ya diperhatikan juga ya. Karena itu kan juga terkait dengan pengaturan nafas. Ya, merembetnya kemana-mana memang. Ngatur nafas, ngatur wakaf, ngatur ibtida. Itu mungkin. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Berhubung ini hampir jam 5, mungkin tanya jawabnya sudah ditutup dulu. Kita langsung ke sesi doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali. Monggo Ustadz Ali. Oke. Doa apa ini? Bebas ya. Oke, bebas mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Ustadz Ali yang telah berbagi pengalamannya pada peserta pada pembinaan tartil ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sharing section ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah ataupun perkataan yang kurang berkenan. Kita akhiri untuk kegiatan sharing section ini dengan membaca kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.